Shalom, selamat pagi Givers. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan berkat penyertaan Tuhan untuk kembali datang beribadah kepadanya. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Pada pagi hari ini, kita percaya bahwa ketika umatnya menyembah Dia, kuasanya akan selalu ada. Satu kerinduan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, tapi kita yakin dan percaya kita ada saat ini karena untuk menyembah Dia. Mari kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di
kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, ajaib kuasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur kepada-Mu, karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali datang beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai ibadah pada pagi hari ini, agar dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami juga mau berdoa kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau juga berikan konsentrasi kepada kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali, apakah dalam kehidupan kita sudah menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan hati secara total untuk dipulihkan oleh Tuhan? Apakah kita sudah merendahkan hati untuk tunduk di hadirat Tuhan? Mari, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memohon atas pengampunan Tuhan. Kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu betapa tidak berdayanya kita tanpa adanya hadirat Tuhan. Singer akan menyanyikan pujian ini bagi kita. Mari kita mau berdoa. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri.
Bersama-sama kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, Bapa sentuh hatiku. Kita katakan, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
G-First yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang selalu dekat dengan anak muda, selalu dekat dengan remaja, yaitu tentang kecanduan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mengajak setiap kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu, kami mau belajar satu kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang boleh membebaskan kami, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang boleh selalu ikut di dalam jalannya Tuhan, yang boleh memilih apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami yang boleh mendengarkan maupun yang menyampaikan, biarlah kami sama-sama boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman G-First tahu nggak namanya EVALI? Nah, EVALI ini kalau diterjemahkan artinya adalah gangguan pada paru-paru yang diakibatkan oleh rokok atau vape, rokok elektrik seperti itu. Nah, nama penyakit ini muncul karena banyaknya kasus gangguan paru-paru yang diakibatkan oleh rokok elektrik atau vape ini. Nah, per 2020 Februari di Amerika sendiri sudah ada sekitar 2.800 orang yang mengalami gangguan paru-paru yang serius hanya karena vape ini. Dan mereka harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Dan bahkan sampai 2020 Februari kemarin itu sudah ada 68 orang yang meninggal. Dan yang terakhir yang meninggal adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Nah, G-First tentu saja angka ini kurang fantastis kalau dibandingkan dengan angka kematian akibat rokok. Nah, ini yang ada di Indonesia dan ini juga angka yang sudah 6 tahun yang lalu, yaitu sebanyak 230.000 orang Indonesia yang meninggal karena rokok. Nah, kalau angka narkoba jauh lebih fantastis lagi. Nah, di tahun 2017 aja satu penelitian mengatakan bahwa yang pakai narkoba di Indonesia itu ada sekitar 3,3 juta orang. Dan usianya bervariasi mulai dari usia 10 sampai 59 tahun. Nah, setiap hari yang meninggal itu juga ada sekitar 40 sampai 50 orang setiap harinya. Dan saya yakin kecanduan di antara anak muda hari ini bukan hanya sekedar vape, rokok elektrik, rokok yang beneran atau narkoba. Nah, kecanduan yang tidak kalah banyak yang terjadi di kalangan anak muda, di kalangan remaja hari ini adalah kecanduan game online dan juga pornografi. Nah, ada loh yang main game online sampai pada dia mengalami konsekuensi buruk yaitu meninggal. Contohnya ada seorang pemuda nih, dia usia 30 tahun yang ada di China dan dia meninggal setelah dia bermain game online itu selama 3 hari. Dan bahkan dalam bulan itu dia menghabiskan 10.000 yuan untuk main game online. Jadi kalau dikurskan ke rupiah kira-kira itu 22 juta rupiah hanya untuk main game online. Itu di China. Sedangkan di Korea Selatan berbeda lagi. Kali ini yang main game itu papa mamanya. Nah, jadi karena papa mama sibuk main game online, akhirnya anak balitanya itu dikasih makan cuma 1 hari itu 1 kali. Dan akhirnya yang meninggal ya anak balitanya ini karena kekurangan gizi. Teman-teman tahu nggak apa game yang sedang mereka mainkan? Game yang sedang mereka mainkan itu adalah game untuk mengasuh anak secara virtual. Jadi teman-teman bayangkan ya, anaknya yang beneran meninggal karena mereka main game mengasuh bayi secara virtual. Ini tentang game online. Bagaimana kalau pornografi? Nah, banyak penelitian menemukan bahwa orang yang menonton pornografi itu ternyata mereka mengalami penyusutan di bagian otaknya. Dan bukan hanya pornografi, obat-obatan terlarang, narkoba juga itu sebenarnya mengganggu sistem kerja di otak kita. Nah, teman-teman G-First, ketika data-data sederhana ini yang sangat simpel ini dipaparkan kepada teman-teman semua, belum tentu G-First yang mendengar ini akan langsung menanggapinya dengan serius. Belum tentu yang merokok akan langsung berhenti merokok. Belum tentu yang nonton pornografi akan segera menghentikan kebiasaan menontonnya. Belum tentu yang main game online sampai dini hari jam 2, jam 3 akan segera berhenti. Nah, G-First, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mengapa setelah dihadapkan dan diperlihatkan pada konsekuensi yang buruk, konsekuensi yang berat, bahkan yang berkaitan dengan kesehatan, bahkan berkaitan dengan hidup dan masa depan kita, seseorang yang merokok, nge-vape, main obat, main game online atau pornografi tetap saja meneruskan pemakaiannya.
Jivers, inilah tandanya bahwa seseorang itu sebenarnya sudah kecanduan. Karena seseorang yang sudah kecanduan, dia itu gak bisa lagi mengontrol dirinya. Dia gak bisa menghentikan kecanduannya. Walaupun dia tahu bahwa ada konsekuensi buruk yang sedang mengikuti. Dia gak bisa. Dia hanya akan terus memakai, terus menggunakan, terus menonton. Nah, itu hanya salah satu tanda. Tanda-tanda lain yang paling umum yang sering ditemukan kalau seseorang itu sedang kecanduan adalah sering berbohong. Misalnya minta uang sama papa mama, ngomongnya itu untuk keperluan tugas kelompok. Atau mungkin sekarang ini untuk beli kuota karena wifi kadang kurang kencang dan dengan alasan yang banyak. Nah, tapi tahu-taunya uang yang dikasih itu bukannya untuk keperluan sekolah, tapi benar-benar dipakai untuk beli karakter, untuk main game online, untuk beli rokok atau nge-vape. Nah, yang ketiga, kehilangan minat terhadap hal-hal lainnya, bahkan termasuk hobi yang dulu disukainya. Misalnya dulunya dia suka main gitar atau main band, main musik seperti itu ya. Tapi setelah sudah diperkenalkan dengan game online, diperkenalkan dengan rokok, obat, pornografi, hal-hal lainnya itu yang dulu jadi hobinya, dia udah gak tertarik lagi. Dan yang dia pikirkan hanyalah game online itu. Yang hanya dia pikirkan hanyalah rokok itu. Yang dia pikirkan hanyalah pornografi itu. Yang keempat, toleransi. Nah, artinya kebutuhan tubuh kita untuk selalu mendapatkan efek kesenangan yang tambah lama tambah besar, tambah lama tambah banyak. Misalnya contohnya, dulu merokoknya 1 hari 1 batang. Nah, tapi sekarang kayaknya 1 hari 1 batang udah gak cukup. Perlu 1 hari itu 1 bungkus supaya mendapatkan efek kelegaan yang sama, efek tenang yang sama. Yang dulunya main game online mungkin hanya sekitar 1-2 jam, tapi sampai sekarang itu udah rasanya gak cukup. Perlunya mainnya dari jam 8 malam sampai jam 2 dini hari. Waktunya semakin lama semakin panjang. Dan yang kelima, tanda bahwa kita udah kecanduan adalah kepikiran terus-menerus untuk apa? Untuk nonton. Kepikiran terus-menerus untuk apa? Untuk main game online, untuk konsumsi rokoknya, untuk pakai narkobanya. Dan ketika kita nggak mengkonsumsi, nah itu muncul namanya rasa gelisah, kecemasan, merasa terganggu kalau kita nggak pakai. Otak kita, pikiran kita selalu dipenuhi dengan bayang-bayang efek kesenangan yang terjadi setelah kita memakai atau kita menonton. Nah, Jivers, kalau tanda-tanda ini terjadi di dalam dirimu, nah sebenarnya kamu itu udah termasuk dalam kategori kecanduan. Nah, teman-teman Jivers, pernah nggak ya kalian berpikir kenapa seseorang itu bisa sangat candu dengan hal-hal tertentu? Apa ya yang menyebabkan perilaku kecanduan ini? Nah, Jivers, kecanduan itu sama seperti gunung es. Apa yang kelihatan di permukaan hanya masalah perilakunya, kecanduan. Alkohol, judi, pornografi, game online, narkoba, rokok, dan hal-hal lainnya. Namun sesungguhnya jauh di dalam sana ada emosi yang mungkin tidak lagi kita sadari. Ada emosi yang menyakitkan yang sebenarnya kita pengen hindari, kita nggak mau ingat lagi. Ada satu kekosongan di dalam hati kita yang tidak mampu untuk kita ungkapkan. Nah, Jivers, ketika seseorang itu kecanduan, sebenarnya dia itu sedang berusaha melarikan diri dari kesulitan hidup yang ada. Dan dia sedang berusaha untuk menutupi kekosongan yang ada di dalam jiwanya. Contohnya peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah terjadi, bisa saja itu jadi kesulitan hidupnya. Pelecehan yang mungkin pernah dialami, perkataan orang lain yang mungkin sangat buruk tentang dirinya, atau bullying yang dialami di sekolah. Perbandingan dari orang tua, atau mungkin ada masalah relasi dengan temannya, atau dengan lawan jenis, dengan pacarnya, atau hubungan kita dengan orang tua yang memang ya dingin banget, hanya sekedar tanya sudah makan belum, sudah kerja PR belum, sudah mandi belum, tapi di dalamnya itu nggak ada kehangatan, nggak ada komunikasi, atau mungkin yang jadi masalah itu sebenarnya adalah masalah akademis. Misalnya kita sulit banget untuk mengikuti pelajaran yang ada, apalagi di masa kelas-kelas online seperti sekarang ini. Atau mungkin saja kita itu kehilangan orang yang kita kasihi. Entahkah dia meninggal atau mungkin kita diputuskan oleh pacar kita. Dan banyak masalah-masalah lainnya. Dan akhirnya terkadang permasalahan ini membuat kita merasa takut, cemas, sedih, kecewa, merasa diri buruk, tidak berharga, tidak dikasihi dan juga tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, Jivers, harus diakui, perasaan-perasaan seperti ini sama sekali nggak menyenangkan.
Perasaan ini juga menimbulkan adanya rasa kosong di dalam jiwa kita. Namanya juga kosong, jadi artinya kita perlu ada sesuatu yang dipakai untuk menutupi dan memenuhi kekosongan itu. Siapa sih yang ingin hidup dalam kesedihan, kecemasan, ketakutan? Siapa sih yang pengen hidup di dalam kondisi tertekan? Siapa yang ingin merasa kosong? Saya yakin pasti tidak ada. Nah, untuk menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan itu, seharusnya masalah-masalah yang ada itu dicari jalan keluarnya. Seharusnya masalah-masalah yang ada itu dibicarakan, konflik yang ada itu dihadapi dan diselesaikan. Namun memang kenyataannya tidak mudah untuk dilakukan. Kadangkala trauma itu sudah terjadi dan mungkin kita adalah bagian dari korbannya. Kadangkala bullying di sekolah itu tidak bisa kita kontrol dan kita adalah bagian sebagai korban. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan terkadang masalah itu juga seperti tidak ada jalan keluar. Dan perasaan negatif yang mengikutinya itu tetap terasa. Dan rasa kosong itu juga tetap ada. Nah, di saat seperti itu ketika kita diperkenalkan dengan rokok, narkoba, game online, judi, pornografi atau apapun itu, nah kita itu seakan-akan mendapatkan kelegaan yang kita butuhkan dari pemakaian itu, dari menonton itu. Kita seakan-akan mendapatkan jalan keluar sementara dari beban berat permasalahan yang sedang dialami. Kita seakan-akan mendapatkan perasaan senang yang dibutuhkan untuk menutupi segala perasaan yang tidak menyenangkan. Kita seakan mendapatkan kebahagiaan, tapi itu kebahagiaan yang semu. Untuk apa? Menutupi rasa kosong dalam jiwa kita. Jivers, sadarkah kita semua bahwa sebenarnya kecanduan itu adalah semacam alat untuk mengalihkan perhatian kita dari permasalahan kita yang sesungguhnya. Semakin berat masalah dan semakin berat perasaan yang melingkupi kita, maka kita akan semakin ingin untuk melupakannya. Kita semakin ingin untuk menghindarinya. Dan karena itu, pastinya kita akan sering mencari kesenangan-kesenangan lain untuk menutupi itu. Akibatnya kita akan sering main game, lebih banyak merokok, lebih banyak nonton pornografi, dan juga melakukan kecanduan-kecanduan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada rasa senang, supaya ada rasa lega, supaya itu tetap ada dan supaya kita itu enggak merasa hampa. Nah, Jivers, tentu saja cara ini bukanlah cara yang sehat. Bukan cara yang sehat, baik bagi tubuh kita maupun bagi jiwa kita. Kecanduan hanyalah alat pengalih sementara yang justru pada akhirnya itu menambah masalah baru di dalam hidup kita. Sebenarnya ada cara yang lebih baik untuk mulai membereskan hidup kita dan untuk mulai melepaskan diri dari kecanduan yang kita alami. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Jivers, yang pertama, bagi kamu yang belum pernah memakai atau menonton atau menggunakan atau apapun itu, jangan pernah coba-coba. Sebab kalau kita nggak pernah coba-coba, pasti kita tidak akan kecanduan. Nah, seorang peneliti mengatakan seperti ini, semakin muda usia seseorang itu kecanduan, maka dia akan semakin sulit untuk melepaskan diri dari kecanduan itu. Karena pada masa anak atau pada masa remaja, otak kita itu belum berkembang dengan sempurna. Dan pastinya itu lebih cepat dan lebih mudah merekam informasi, termasuk merekam perilaku kecanduan yang pastinya negatif. Nah, sekali hal yang terekam ini adalah hal yang buruk, maka perlu usaha yang benar-benar besar untuk bisa memperbaiki. Jadi langkah yang pertama, jauhi sebelum kita benar-benar terjebak di dalamnya. Langkah yang kedua, bagi Jivers yang mungkin sekarang ini sedang terjebak dalam perilaku kecanduan. Nah, walaupun memang tidak mudah ya untuk melepaskan diri dari kecanduan, namun bukan berarti tidak ada harapan. Selalu ada harapan untuk bisa lepas dari kecanduan. Dan semuanya itu dimulai dengan mengakui bahwa kamu sudah kecanduan. Mengakui bahwa kamu sudah menyimpang dari jalan yang benar. Langkah pemulihan itu pasti harus selalu diawali dengan pengakuan. Dan ketika kita mengaku bahwa kita udah salah, kita udah menyimpang, maka kita baru bisa mulai memilih jalan yang benar. Maka kita baru bisa mulai mengambil keputusan-keputusan yang benar bagi hidup kita. Nah, contohnya ya, kalau kita lihat para tokoh Alkitab, pemulihan hidup mereka juga selalu dimulai dari pengakuan.
Misalnya kita lihat Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena telah berzina dengan Batsyeba, dan bahkan dia merencanakan pembunuhan terhadap suami Batsyeba, Uria. Lalu Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Apa yang segera Daud lakukan? Dia segera mengaku kepada Tuhan. Coba kita lihat sama-sama di Mazmur 51, terutama di ayat yang ketiga sampai yang keenam. Saya bacakan bagi Cifer semua ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, Jifers, Daud ketika dia tahu dan ketika dia ditegur akan kesalahannya, ketika dia tahu bahwa dia sudah bersalah, dia mengakui semua kesalahannya. Daud tidak malu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahannya. Demikian juga dengan kita, Jifers. Kita jangan merasa malu untuk mengakui kecanduan yang sedang kita alami. Karena kita manusia yang memang tidak sempurna. Kadang kita bisa jatuh dan kita bisa tergoda. Namun pengakuan itu selalu menjadi langkah pertama kita bisa lepas dari belenggu kecanduan yang selama ini mencengkram kita. Lantas kita perlu mengaku kepada siapa? Yang pertama, kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Karena ketika kita kecanduan, artinya sebenarnya kita itu sudah tidak menggunakan tubuh yang Tuhan percayakan itu dengan baik. Artinya kita tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Artinya kita itu hidup dalam kesia-siaan. Nah, ini yang perlu diakui di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ketika kita mengaku segala dosa, segala kesalahan kita. Bukankah firman Tuhan katakan Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama kali kita datang, kita mengaku di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita mengaku kepada orang yang bisa kita percaya. Kalau saya mengaku pada Tuhan, bukannya udah cukup ya? Bukannya udah selesai ya? Kenapa aku harus mengaku pada manusia? Kan malu Kak kalau mereka tahu rahasiaku. Nah, Jifers, mengaku kepada seseorang yang kita percaya itu juga penting. Artinya kita berani bertanggung jawab atas kesalahan kita, artinya kita juga berani terbuka, menjadi rentan, dan artinya kita juga siap untuk dikoreksi. Sekaligus merekalah yang bisa juga Tuhan pakai nantinya untuk menolong kita, melepaskan diri dari segala kecanduan yang ada. Orang-orang yang kamu percaya bisa jadi dia adalah papa mama, atau mungkin bukan papa mama, bisa jadi mereka adalah kakak pembina, atau mentor di kelompok kalian, atau hamba Tuhan, atau guru. Nah, Jifers, pengakuan ini penting, karena sekaligus ini juga membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu mencari pertolongan. Pengakuan kepada orang yang kita percaya itu juga menjadi tanda bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa sendiri, kita itu butuh bantuan orang lain. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita ini untuk menjadi alat tangannya, untuk menolong kita lepas dari kecanduan. Karena kecanduan itu sulit dilawan seorang diri. Kecanduan itu membutuhkan pendampingan. Dan kita perlu ada orang yang mendukung dan mensupport kita untuk berjalan melewati perjalanan ini. Jangan malu untuk mencari pertolongan. Meminta tolong itu bukan suatu tanda bahwa kita ini orang lemah. Tapi justru ketika kita mampu mencari dan meminta pertolongan, itu artinya bahwa kita ini orang yang benar-benar tahu batas kekuatan kita. Adanya orang lain yang bisa menolong kita, nah mereka bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih daripada hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan mereka juga mungkin bisa menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita mencari jalan keluar dari permasalahan yang sesungguhnya yang sedang kita hadapi. Jifers, jangan tunggu sampai terlambat. Hari ini jikalau kamu ada yang merasa hidupmu itu mulai kacau, hidupmu sudah tidak tahu arahnya mau kemana, dan kamu itu benar-benar tahu bahwa di dalam dirimu kamu butuh bantuan, jangan takut untuk
menghubungi orang-orang yang bisa kamu percaya untuk bisa mendapatkan pertolongan. Orang lain bisa Tuhan pakai untuk menemukan akar masalah di dalam diri kita. Orang lain bisa Tuhan pakai untuk melihat problema apa sih yang selama ini kita coba hindari, dan bisa jadi mereka juga punya strategi-strategi yang jauh lebih baik yang bisa diajarkan kepada kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. Yang keempat, G-Verse, mari kita juga berproses bersama-sama dengan Tuhan. Nah, berproses itu artinya kamu meletakkan dirimu di hadapan Tuhan untuk bisa Tuhan bentuk menjadi pribadi yang sesuai kehendaknya. Nah, ketika Tuhan bersihkan kita, pasti ada rasa sakit. Ketika Tuhan mau bentuk kita, kadang kita sendiri mau berontak. Tapi memang tidak ada cara yang instan, tidak ada cara yang mudah. Kotoran-kotoran di dalam diri kita itu perlu untuk dibersihkan setiap hari oleh Tuhan. Sama seperti ketika teman-teman G-Verse belajar untuk ujian. Gak ada cara yang lebih baik, tidak ada cara yang lebih mudah juga untuk mendapatkan nilai bagus selain kamu berikan waktumu untuk belajar, kamu mengusahakan dirimu untuk mengerti pelajaran yang ada. Nah, demikian juga tidak ada jalan pintas ketika kita memberikan diri kita untuk diproses bersama dengan Tuhan. Mungkin ketika kita harus benar-benar tinggalkan rokok itu, tinggalkan vape itu, tinggalkan pornografi, tinggalkan game online yang mengikat kita. Pasti itu sulit. Tapi G-Verse ingat bahwa itu semua layak sekali untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Tuhan akan gantikan dengan hal-hal baik di dalam hidupmu. Tuhan akan gantikan semuanya itu dengan hal-hal baik di dalam hidupmu. G-Verse ingat selalu, Dia Tuhan yang sayang sama kamu. Dan di dalam setiap masalah hidup yang kamu alami, Tuhan itu bersedia kok untuk berjalan bersama-sama dengan kamu. Dan ketika kamu datang sama Tuhan, kamu akan lihat bahwa bersama Dialah, di sanalah terletak kesenangan, terletak sukacita, kasih, dan kelegaan sejati yang tidak akan pernah kamu dapatkan dari manapun. Bahkan ini yang tidak akan kamu dapatkan dari semua kecanduan yang kamu alami. Kekosongan yang selama ini ada di dalam hatimu juga Tuhan akan penuhkan. Bukan hanya sampai penuh, tetapi juga sampai berlimpah-limpah. Karena hanya di dalam Dia ada sukacita yang sejati. Di dalam Dia ada kebahagiaan yang sejati. Dan bagaimana semua itu bisa kamu alami? Kamu harus datang sendiri pada Dia. Alami sendiri kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ada cara lain. Berikan dirimu untuk berproses bersama dengan Tuhan. Walaupun jalannya berliku, walaupun jalannya sulit, tetapi yakinlah akan ada hasil yang indah yang sedang Tuhan persiapkan bagi setiap engkau. Dia akan menggantikan segala sesuatu yang engkau butuhkan selama ini. Kasih yang selama ini kamu idam-idamkan, Dia akan gantikan dengan kasih-Nya yang begitu besar, yang bahkan rela berkorban bagi kamu di atas kayu salib. Kelegaan dari masalah yang selama ini kamu butuhkan, Dia berjanji akan berikan. Dia katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kekosongan yang akan dipenuhi oleh Tuhan, itu akan Tuhan penuhi jika kamu bersedia datang. Jika kamu bersedia untuk mengalami sendiri indahnya relasi bersama dengan Dia. Teman-teman G-Verse, masalah itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Yang penting adalah bukan seberapa besar atau seberapa kecilnya masalah, tapi bagaimana cara kita merespon atas setiap masalah yang terjadi. Jangan pernah memilih jalan yang bisa menghancurkan dirimu sendiri. Pilihlah jalan yang membentukmu jadi pribadi yang bertumbuh di dalam karakter yang baik dan sehat. Walaupun mungkin jalan itu sulit, jalan itu berliku. Tapi yakinlah selalu ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang mau memilih jalan hidup yang benar. Akui kesalahanmu di hadapan Tuhan, akui kesalahanmu kepada orang yang kamu percaya. Carilah pertolongan dan bersedialah kamu berproses bersama dengan Tuhan. Dia akan menuntunmu langkah demi langkah untuk menemukan kepenuhan yang sejati, kebahagiaan yang sejati di dalam kasih-Nya yang begitu besar bagi engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
biarlah hati kami boleh benar-benar percaya dan yakin bahwa bersama dengan Engkau ada sukacita yang sejati, ada kebebasan yang sejati, ada damai sejahtera yang sejati. Dan biarlah mata kami boleh terfokus kepada Engkau dan bukan lagi kepada hal-hal yang membuat kami candu, yang justru membawa kami semakin jauh daripada Tuhan. Ya Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa jikalau ada teman-teman Givers yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami masalah yang pelik, mereka bahkan tidak sadar mereka berada di dalam masalah, dan justru mereka mencari pengalihan, mereka mencari kesenangan di dalam rokok, di dalam narkoba, di dalam game online, di dalam pornografi, di dalam judi, dan di dalam hal-hal lainnya. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh membukakan mata hati mereka, supaya mereka boleh melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka dan bersedia berjalan bersama dengan mereka di dalam segala kesulitan mereka. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memberikan kesadaran, dan biarlah teman-teman Givers, mereka juga boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Mereka boleh mengaku akan setiap dosa kesalahan mereka, dan mereka boleh benar-benar mencari pertolongan. Ya Tuhan, tolonglah setiap mereka. Biarlah di dalam kehidupan remaja ini, mereka boleh menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi remaja-remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka boleh menyatakan kebesaran kasih Tuhan. Dan mereka boleh menjadi remaja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang ada. Kiranya Engkau juga yang boleh menghiburkan hati mereka yang terluka. Kiranya Tuhan yang boleh memenuhkan kekosongan yang ada di dalam hati mereka dengan kasih daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan, menyadarkan setiap kita akan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian Tampil Beda bagi Yesus. Bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara yang telah tertera di layar. Masa depan dan masa muda kita hanya untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan hidup kita berlalu begitu saja. Mari kita tinggikan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita katakan masa mudaku, Masa mudaku untuk melayani-Mu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakaiku sebagai berkat-Mu. kita katakan masa mudaku, Masa mudaku untuk melayani-Mu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakaiku sebagai berkat-Mu. kita katakan ku mau tampil beda. Tampil beda bagi Yesus.
Tuhan, inilah komitmen kami mau tampil beda. Kami mau sungguh hidup bagi Engkau ya Tuhan. Ketika kami masih muda, biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan terima kasih juga Tuhan, hari ini Engkau boleh berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan kami sekarang meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh hadir dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau saja Allah yang sanggup mengisi ruang kosong di dalam diri kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk terus bergantung pada Tuhan dan terus meminta kepada Tuhan sehingga seluruh hidup kami ini sungguh menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ketika hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan, biarlah ini merupakan juga ucapan syukur kami yang terdalam ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga berkenan menerima segala ucapan syukur kami lewat persembahan ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memuliakan, meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu buat teman-teman Givers semua. Shalom. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Dan sekiranya di minggu-minggu yang akan datang, teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk bisa bergabung lagi dengan kami. Kami sangat senang dan bersuka cita bisa beribadah bersama. Nah teman-teman, ada satu pengumuman penting buat kita semua. Seperti yang telah disampaikan di minggu yang lalu. Jadi ibadah Glow Ministry dimulai tanggal 9 Mei nanti, yaitu minggu depan ya teman-teman, diadakan secara hybrid jam 11 siang. Jadi ini diadakan secara onsite dan online. Jadi bagi teman-teman yang mengikutinya secara onsite bisa langsung datang ke gereja, tapi dengan syarat teman-teman harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ingat ya, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nanti lewat link yang akan dibagikan oleh setiap mentor kelompok kecil masing-masing. Dan yang kedua, wajib mengikuti semua protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi mulai dari kalian datang nanti dari depan pintu sampai masuk ke di dalam ruang ibadah, teman-teman wajib mengikuti protokol kesehatan. Jadi itu ya teman-teman, ingat tanggal 9 Mei minggu depan kita sudah melakukan ibadah hybrid. Nah, kiranya ini jadi berita sukacita buat kita bisa beribadah lagi langsung di gereja ya. Nah, mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan sepanjang ibadah ini dengan bersama-sama bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan teman-teman boleh mengambil waktu teduh. Amin. Bersama-sama kita katakan, Glow Ministry
Grow and follow Jesus. Sekali lagi, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Tuhan memberkati teman-teman sekalian, sampai ketemu di minggu depan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Thank you buat kakak-kakak Glow semuanya. Terima kasih untuk teman-teman Glow Ministry, terima kasih juga atas bantuannya. Tuhan Yesus memberkati, barang-barangnya akan saya pakai dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas Glow Ministry ini sudah mengirim barang bisa kami pakai atau bisa kami makan. Terima kasih juga karena Glow Ministry bisa rumah saya di Glow, dan saya juga bersyukur bisa di Glow Ministry. Terima kasih banyak atas perhatian dan bantuannya yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada anggota Glow yang sudah mengunjungi rumah saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan, dan bantuan ini sangat bermanfaat. Semoga Tuhan memberkati.